kita akan membahas kisah tragis tentang seorang wanita kaya raya bernama Isa, yang hidup bergelimang harta di tengah hutan Kalimantan. Namun siapa sangka, kekayaan itu berasal dari perjanjian mengerikan ibunya dengan siluman kera ijo. Apakah Isa bisa lepas dari kutukan ini? Yuk, simak ceritanya sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Tekan tombol loncengnya juga, biar dapat notifikasi. Sekarang, kita masuk ke ceritanya. Di tengah hutan Kalimantan yang lebat, di mana pepohonan menjulang tinggi dan kabut tebal sering menyelimuti pagi, berdiri sebuah istana megah yang tampak tak seharusnya ada di tempat seperti itu. Bangunan itu bukan sekadar rumah biasa, melainkan sebuah istana yang megah, dengan tembok emas berkilauan, atap yang dihiasi permata, dan lantai marmer yang dingin di bawah telapak kaki. Dari kejauhan, istana ini tampak seperti fata morgana, sesuatu yang seharusnya hanya ada dalam dongeng. Istana itu milik seorang wanita muda bernama Isa. Di usianya yang baru menginjak 20-an, Isa telah memiliki segalanya. Emas bertumpuk-tumpuk, perhiasan yang tiada tandingannya, pakaian dari kain terbaik yang bahkan raja-raja mungkin iri melihatnya. Setiap harinya, ia terbangun di atas ranjang dengan kasur empuk berlapis sutra, sementara pelayan-pelayannya telah siap dengan air mandi beraroma bunga dan sarapan yang tak pernah habis. Namun, meskipun Isa hidup dalam kemewahan yang sulit dipercaya, ada satu hal yang mengusik pikirannya, dari mana semua kekayaan ini berasal? Sejak kecil, Isa tidak pernah melihat ibunya, Wengi, bekerja atau melakukan sesuatu yang layak untuk mendapatkan harta sebanyak itu. Tidak ada perkebunan luas, tidak ada perdagangan besar, tidak ada tambang emas. Namun, setiap kali ia bertanya, ibunya hanya tersenyum samar dan mengelus kepalanya dengan lembut. Tak perlu tahu, Isa. Cukup nikmati saja, kata Wengi setiap kali Isa bertanya. Jawaban itu selalu sama. Tidak pernah berubah. Dan setiap kali Isa berusaha menggali lebih dalam, ibunya selalu mengalihkan pembicaraan atau pergi begitu saja. Setiap bulan, tanpa alasan yang jelas, jumlah emas di dalam istana terus bertambah. Isa tidak pernah melihat ibunya pergi ke kota untuk berdagang, tetapi tiba-tiba emas, permata, dan benda-benda berharga lainnya seolah muncul begitu saja. Isa sering memperhatikan para pelayan. Beberapa di antara mereka tampak takut, seolah menyimpan rahasia besar. Mereka melayani dengan baik, tetapi ada kegelisahan yang terlihat di wajah mereka setiap kali berada di dekat Wengi. Suatu hari, Isa mendengar percakapan dua pelayan tua di dapur. Aku tidak tahu sampai kapan bisa bertahan di sini. Aku selalu mendengar suara aneh di malam hari. Sama. Aku juga pernah melihat Nyonya Wengi pergi ke ruang bawah tanah saat bulan purnama. Dan selalu, keesokan harinya, ada sesuatu yang berubah di istana ini. Isa yang mendengar pembicaraan itu merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Apa yang dimaksud pelayan itu? Apa yang dilakukan ibunya di ruang bawah tanah? Tapi sebelum Isa sempat menanya mereka, suara langkah kaki terdengar. Kedua pelayan langsung diam dan kembali bekerja seolah tidak terjadi apa-apa. Isa menatap mereka tajam, tetapi mereka tidak berani menatap balik. Sejak kecil, Isa terbiasa mendengar suara-suara aneh di malam hari. Suara gemerisik, bisikan-bisikan samar, bahkan terkadang suara tawa kecil yang menyeramkan. Ia sering berpikir itu hanya angin atau imajinasinya saja, tapi semakin ia dewasa, semakin ia menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak wajar. Suatu malam, saat Isa terbangun dari tidurnya, ia mendengar suara langkah kaki di luar kamarnya. Langkah itu berat, perlahan, dan terasa seperti sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Isa menahan napas. Ia melangkah pelan ke pintu, mendekatkan telinganya untuk mendengarkan lebih jelas. Tok, tok, tok. Langkah itu berhenti tepat di depan pintunya. Isa merasa bulu kuduknya berdiri. Ia menelan ludah, mencoba mengumpulkan keberanian untuk membuka pintu. Tapi sebelum ia bisa menyentuh pegangan pintu, suara itu mulai menjauh,
berjalan menuju sayap lain istana. Isa mengintip dari celah pintu. Ia melihat sosok ibunya, Wengi, berjalan di lorong dengan jubah hitam panjang. Tujuannya? Ruang terlarang di ujung lorong. Sejak kecil, Isa selalu penasaran dengan satu ruangan di dalam istana yang tak pernah bisa ia masuki. Pintu kayunya tua, gelap, dan dihiasi ukiran aneh yang tak bisa ia pahami. Setiap kali ia bertanya, Wengi selalu berkata bahwa ruangan itu kosong dan tidak penting. Jangan masuk ke sana, Isa. Itu hanya ruangan lama yang sudah tak digunakan. Namun, Isa tahu ibunya berbohong. Beberapa kali ia melihat ibunya keluar dari sana dengan wajah pucat dan mata yang terlihat kosong. Dan setiap kali ibunya masuk ke dalam, sesuatu yang aneh selalu terjadi. Kadang-kadang, Isa mendengar suara orang menangis dari dalam ruangan itu. Terkadang, suara-suara aneh seperti bisikan dan tawa kecil terdengar meskipun tidak ada siapa-siapa di sana. Dan malam ini, Isa melihat ibunya masuk ke ruangan itu dengan mata kepalanya sendiri. Isa merasa jantungnya berdegup kencang. Ada sesuatu di balik pintu itu. Sesuatu yang selama ini disembunyikan darinya. Dengan langkah hati-hati, ia mengikuti ibunya dari kejauhan, memastikan agar tidak ketahuan. Ia melihat ibunya berhenti di depan pintu, menggumamkan sesuatu yang terdengar seperti mantra, lalu pintu itu terbuka sendiri, tanpa disentuh. Isa membelalak. Apa yang baru saja terjadi? Ketika ibunya masuk, Isa menahan napas. Haruskah ia mengikutinya? Haruskah ia mencari tahu apa yang selama ini tersembunyi? Perasaan takut dan penasaran bertarung di dalam hatinya. Tapi akhirnya, ia memutuskan. Ia tidak bisa terus hidup dalam kebohongan. Malam itu, Isa berjanji pada dirinya sendiri. Ia akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan tanpa ia sadari, keputusan itu akan mengubah hidupnya selamanya. Isa terbangun di tengah malam. Tubuhnya terasa dingin, meskipun kamarnya selalu dipenuhi perabotan mahal dan selimut tebal berbulu angsa. Ada sesuatu yang mengusik tidurnya, sesuatu yang tidak bisa ia abaikan. Ia menejamkan pendengarannya. Hahaha. Hahaha. Hehehe, suara itu seperti napas berat yang terputus-putus, bercampur dengan tawa kecil yang terdengar nyaring dalam keheningan malam. Isa menelan ludah. Bulu kuduknya berdiri. Suara itu tidak berasal dari mimpinya. Ia duduk di ranjang dan menoleh ke jendela. Hutan di luar begitu gelap, hanya diterangi cahaya bulan yang pucat. Angin berdesir pelan, menggoyangkan ranting-ranting pohon. Namun suara aneh itu bukan berasal dari luar. Isa menarik selimutnya erat. Sekarang suara itu semakin jelas. Ada sesuatu di dalam rumah ini. Langkah kaki terdengar. Berat. Lambat. Seperti makhluk besar yang berjalan di atas lantai marmer istana. Tok. 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 Isa mengerutkan kening. Langkah kaki itu tidak terdengar seperti milik manusia. Terlalu berat. Terlalu lambat. Dengan hati-hati, ia turun dari ranjang dan berjalan menuju pintu. Saat ia hendak menempelkan telinganya ke kayu pintu besar itu, suara lain terdengar dari arah dinding kamarnya. Isa. Isa. Isa terlonjak mundur. Itu adalah suara bisikan, lembut tapi mengerikan. Jantungnya berdetak kencang. Ia memutar kepalanya, mencari-cari sumber suara. Tidak ada siapa-siapa. Tapi ia merasakan sesuatu mengawasinya. Pelan-pelan, ia mendekati jendela. Dari tempatnya berdiri, ia bisa melihat pekarangan istana yang luas. Namun malam ini, ada yang berbeda. Di halaman belakang, berdiri sesosok bayangan besar di bawah pohon beringin tua. Bayangan itu tidak bergerak. Tidak bernapas. Isa mengerjap, mencoba memastikan ia tidak sedang berhalusinasi. Tapi ketika bulan keluar dari balik awan dan menerangi bayangan itu, Isa dapat melihat jelas bentuknya,
makhluk itu memiliki tubuh berbulu hijau, mata merah menyala, dan taring panjang yang mencuat dari mulutnya. Isa menahan napas. Itu bukan manusia. Itu bukan hewan. Itu sesuatu yang lain. Ketika mata merah itu beralih menatapnya langsung, Isa menjerit dan mundur menjauh dari jendela. Tapi saat ia kembali melihat keluar, bayangan itu sudah menghilang. Isa terjatuh ke lantai, tubuhnya gemetar. Apa yang baru saja ia lihat? Isa tahu, ia tidak bisa terus berpura-pura tidak melihat atau mendengar apa-apa. Setelah beberapa saat menenangkan diri, ia mengumpulkan keberanian untuk keluar dari kamarnya. Langkahnya pelan, hampir tanpa suara. Ia tidak ingin membangunkan siapapun. Lorong istana begitu sunyi, hanya diterangi beberapa lilin yang sudah hampir habis terbakar. Bayangan dari nyala api menari di dinding, menciptakan bentuk-bentuk aneh yang semakin memperburuk perasaan Isa. Tiba-tiba, ia mendengar suara lain. Suara itu berasal dari ruang terlarang yang selalu dikunci oleh ibunya. Isa menahan napas. Malam ini, pintu itu tidak tertutup rapat seperti biasanya. Celah kecil di pintunya memperlihatkan cahaya redup dari dalam ruangan. Pelan-pelan, Isa mendekat. Ia bisa mendengar ibunya berbicara, bukan dengan suara biasa, tetapi seperti sedang merapal mantra dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Ongge. Ah. Awo. Suara berat dan mengerikan menggema di dalam ruangan. Suara yang bukan berasal dari ibunya. Jantung Isa semakin berdetak cepat. Ia tahu, jika ia masuk ke ruangan itu, tidak akan ada jalan untuk kembali. Tapi ia harus tahu. Ia harus tahu apa yang selama ini disembunyikan ibunya darinya. Isa menelan ludah, mengangkat tangannya, lalu mendorong pintu itu perlahan. Saat pintu terbuka sedikit lebih lebar, ia bisa melihat lebih jelas apa yang ada di dalam ruangan itu. Ruangan itu gelap dan lembab. Dindingnya dihiasi ukiran-ukiran aneh yang bercahaya samar. Di tengah ruangan, ada altar batu besar dengan noda merah yang terlihat seperti darah. Di sekeliling altar, terdapat sesajen yang sudah membusuk, serta dupa yang masih mengepulkan asap hitam pekat. Dan di depan altar itu, berdiri patung besar seekor kera dengan bulu hijau tua, mata merah menyala, dan taring tajam yang mencuat dari mulutnya. Isa menahan napas. Ia merasa lemas. Ibunya, Wengi, berdiri di depan patung itu dengan kepala tertunduk, berbisik dalam bahasa yang tidak Isa mengerti. Tubuh ibunya bergetar, seperti sedang kerasukan sesuatu. Tuan Kera Ijo, aku sudah memenuhi janjiku. Beri aku kekayaan lebih banyak lagi. Beri aku umur panjang. Isa merasa seluruh dunianya runtuh. Ibunya tidak pernah mendapatkan kekayaan ini dengan cara yang wajar. Semua harta yang mereka miliki, istana ini, kehidupan mewahnya, berasal dari perjanjian dengan siluman kera ijo. Isa ingin mundur. Ia ingin kabur. Tapi sebelum ia bisa bergerak, tiba-tiba mata patung kera ijo itu menyala semakin terang. Dan kemudian, ia melihatnya bergerak. Akhirnya, anak dari perjanjian ini datang kepadaku, sebuah suara berat bergema di dalam ruangan. Isa terperanjat. Ia melihat patung itu, atau lebih tepatnya, makhluk itu, mulai bergerak. Kera raksasa itu beranjak dari tempatnya, tubuhnya yang besar kini sepenuhnya hidup. Nafasnya berat, berbau busuk seperti daging yang sudah membusuk selama berhari-hari. Ibunya berbalik, menatap Isa dengan ekspresi yang sulit dijelaskan, campuran antara keterkejutan dan kegembiraan. Isa, kau akhirnya menemukan kebenarannya. Isa menatap ibunya dengan air mata mengalir di pipinya. Ibu, apa yang telah kau lakukan? Aku telah memberikan hidupku untuk perjanjian ini. Dan sekarang, Isa, giliranmu. Isa membeku. Tubuhnya gemetar. Ia baru sadar, ibunya tidak pernah berencana membiarkan ia lolos dari perjanjian ini. Isa adalah bagian dari tumbal. Malam itu, ia menyesali segalanya. Tapi segalanya sudah terlambat.
Isa berdiri terpaku di ambang pintu. Tubuhnya gemetar, bukan hanya karena ketakutan, tetapi juga karena kenyataan pahit yang baru saja ia temukan. Selama ini, kekayaan ibunya bukan berasal dari kerja keras, bukan dari warisan, bukan pula dari keberuntungan. Semua yang ia miliki berasal dari perjanjian gelap dengan makhluk yang seharusnya tidak ada di dunia manusia. Di hadapannya, makhluk raksasa itu berdiri. Siluman kera ijo. Sosok mengerikan dengan bulu hijau yang lebat, mata merah menyala, dan taring tajam yang menjulur dari mulutnya. Tubuhnya besar, jauh lebih besar dari manusia biasa, dan setiap napas yang keluar dari hidungnya membawa bau busuk yang menusuk hidung. Kau akhirnya datang, anak manusia. Seperti yang dijanjikan oleh ibumu. Suara itu menggema, dalam dan berat, seperti berasal dari dasar bumi. Isa menelan ludah. Kakinya terasa lemas. Ia menoleh ke arah ibunya, berharap mendapatkan jawaban, berharap ini semua hanyalah mimpi buruk yang bisa segera berakhir. Tapi ibunya, Wengi, justru tersenyum. Isa, kau harus meneruskan perjanjian ini. Kau adalah penerusku. Isa menggeleng. Tidak. Tidak mungkin. Aku tidak pernah setuju untuk ini. Kau tidak perlu setuju, Isa. Sejak kau lahir, takdirmu sudah ditentukan. Aku sudah menukar masa depanmu untuk semua kemewahan ini. Darah Isa membeku. Ia merasa seakan ditikam dari belakang. Selama ini, ibunya menyayanginya, atau setidaknya ia berpikir begitu. Tapi sekarang, ia menyadari bahwa dirinya bukanlah anak yang diinginkan, melainkan sekadar bagian dari kesepakatan iblis. Isa mengingat semua yang terjadi sejak ia kecil. Ibunya selalu menutup-nutupi sesuatu, selalu menghindari pembicaraan tentang asal-usul kekayaan mereka. Dan kini, semuanya masuk akal. Sejak dulu, aku hanyalah wanita miskin di pelosok hutan ini. Wengi mulai berbicara, suaranya lirih tapi penuh kenangan. Aku hidup tanpa harapan, tanpa masa depan. Hingga suatu malam, aku bertemu dengannya. Wengi menatap makhluk itu dengan penuh hormat, seolah ia adalah dewa yang harus disembah. Ia menawarkan segalanya. Kekayaan, kemewahan, kehidupan tanpa penderitaan, dengan satu syarat. Isa tahu apa syarat itu. Dirinya. Aku menyerahkan darahku untuknya, dan sebagai gantinya, aku mendapatkan segalanya. Aku hidup dalam istana, dihormati oleh banyak orang, dan tidak pernah merasakan kesusahan lagi. Tapi, suara Wengi melembut, perjanjiannya tidak hanya berhenti di situ. Aku juga harus memberikan sesuatu yang lebih berharga. Isa merasa lututnya lemas. Aku adalah bagian dari perjanjian itu? Ibunya mengangguk. Saat aku mengandungmu, aku sudah tahu. Suatu hari, kau akan menjadi bagian dari perjanjian ini. Kau akan meneruskan warisan ini, Isa. Kau akan menjadi penerusku dalam melayani kera ijo. Isa menggeleng, mundur beberapa langkah. Tidak. Ini tidak mungkin. Siluman kera ijo menatap Isa dengan mata merahnya yang menyala-nyala. Anak manusia, waktumu telah tiba. Isa merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Nafasnya tersengal-sengal. Ia tidak ingin menjadi bagian dari perjanjian ini. Ia tidak ingin terikat dengan makhluk ini selama sisa hidupnya. Aku tidak mau. Aku tidak ingin kekayaan ini. Aku tidak ingin menjadi bagian dari ini. Isa berteriak, air matanya mulai mengalir. Siluman itu menyeringai, taringnya yang tajam berkilauan di bawah cahaya redup. Kau tidak punya pilihan, anak manusia. Perjanjian ini sudah mengikatmu sejak kau lahir. Jika kau menolak, kau tahu apa yang akan terjadi. Isa menahan napas. Ia tahu. Jika ia menolak, siluman itu akan mengambil semuanya. Tidak hanya kekayaan dan kemewahan yang akan hilang, tapi juga nyawanya. Kau adalah warisan yang telah dijanjikan kepadaku, lanjut kera ijo.
Ibumu telah menikmati kekayaan selama bertahun-tahun, sekarang giliranmu untuk membayar harganya. Isa menatap ibunya dengan penuh ketidakpercayaan. Ibu, bagaimana bisa kau tega melakukan ini padaku? Wengi menunduk. Matanya tampak berkaca-kaca, tetapi Isa tahu tidak ada penyesalan di sana. Hanya ketakutan. Aku tidak punya pilihan, Isa. Kalau aku tidak melakukannya, kita berdua akan binasa. Isa ingin berteriak. Ia ingin lari. Tapi tubuhnya terasa berat, seolah ada tangan tak terlihat yang menahannya di tempat. Siluman kera ijo melangkah maju. Tangannya yang besar dan berbulu terulur ke arah Isa. Sekarang, waktunya kau menyerahkan dirimu kepadaku. Isa merasa dunianya runtuh. Tidak ada jalan keluar. Tidak ada harapan. Di saat Isa merasa dirinya tak berdaya, sesuatu berdesir di dalam hatinya. Tidak. Ia tidak akan menyerah begitu saja. Matanya menatap ke arah sekitar, mencari sesuatu, apapun yang bisa ia gunakan untuk melawan. Dan kemudian, ia melihatnya. Di sudut ruangan, terdapat sebilah keris pusaka, tersimpan di dalam kotak kaca. Isa tidak tahu dari mana datangnya keberanian itu. Ia tidak tahu apakah ia bisa melawan makhluk mengerikan ini. Tapi satu hal yang pasti, ia lebih baik mati daripada menyerahkan dirinya kepada iblis. Dengan sekuat tenaga, ia menerjang ke arah keris itu. Tangannya meraih gagangnya, merasakan dinginnya logam yang tajam. Siluman itu menggeram. Kau pikir kau bisa melawanku, anak manusia? Isa menatapnya, matanya menyala dengan keberanian yang baru saja ia temukan. Aku mungkin tidak bisa melawanmu. Tapi aku tidak akan menyerah begitu saja. Dengan teriakan penuh amarah dan ketakutan, Isa menghunus keris itu ke arah siluman. Dasar makhluk terkutuk. Keris itu menembus dada kera ijo. Seketika, makhluk itu mengeluarkan jeritan mengerikan, suaranya menggema ke seluruh ruangan. Tubuhnya bergetar, cahaya merah di matanya meredup. Tidak. Ini. Tidak mungkin. Isa melihat siluman itu mulai melemah, tubuhnya bergetar dan perlahan menghilang menjadi abu. Di saat yang sama, ibunya menjerit. Isa, apa yang kau lakukan? Tapi Isa tidak peduli. Ia hanya berdiri di sana, napasnya terengah-engah, tubuhnya gemetar. Siluman itu lenyap. Istana mulai bergetar. Isa tahu, semuanya akan berubah. Dan ia siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Isa terduduk di lantai, napasnya masih tersengal. Dadanya naik turun, sementara tangannya masih gemetar setelah menusukkan keris pusaka ke dada siluman kera ijo. Asap hitam masih mengepul dari tempat makhluk itu lenyap. Suara jeritannya masih terngiang di telinga Isa, seolah tak mau hilang begitu saja. Namun yang lebih menyakitkan dari semua ini adalah kenyataan yang kini begitu jelas di depan matanya, seluruh hidupnya adalah sebuah kebohongan. Ia menatap ibunya yang kini berlutut di lantai, wajahnya penuh dengan keterkejutan dan kemarahan. Isa, apa yang telah kau lakukan? Kau menghancurkan segalanya. Suara Wengi penuh dengan ketakutan. Tidak lagi terdengar lembut seperti seorang ibu yang penuh kasih, melainkan seperti seseorang yang telah kehilangan segalanya. Isa menatap ibunya dengan mata yang mulai basah. Ibu, kenapa? Kenapa kau rela mengorbankanku? Aku ini anakmu. Namun Wengi hanya menggeleng dengan wajah putus asa. Kau tidak mengerti, Isa. Aku melakukan semua ini untuk kita. Untuk masa depanmu. Isa tertawa pahit. Masa depan? Masa depan macam apa yang dimaksud ibunya? Masa depan yang mana, Bu? Hidup sebagai pelayan iblis? Hidup dalam bayang-bayang kutukan? Itu bukan masa depan. Air mata mulai mengalir di pipi Isa, tapi ibunya tetap bersikeras. Kau telah membuat kesalahan besar, Isa. Tanpa kera ijo, kita tidak punya apa-apa lagi. Kau pikir kita bisa bertahan hidup tanpa dia? Isa tidak peduli lagi.
Biarlah. Jika semua kekayaan ini berasal dari darah dan nyawa, lebih baik ia hidup miskin daripada hidup sebagai boneka iblis. Namun, sesuatu yang lebih buruk sedang terjadi. Tanah di bawah mereka mulai bergetar. Tidak. Tidak mungkin. Wengi terperanjat. Apa yang terjadi? Isa menoleh panik. Ruangan itu mulai berubah. Dinding-dindingnya yang sebelumnya dihiasi ukiran aneh mulai retak. Cahaya merah yang dulu bersinar samar kini memudar, berganti dengan kegelapan yang semakin pekat. Dan kemudian, mereka mendengar suara itu. Suara yang berasal dari dalam tanah, dari kegelapan, dari sesuatu yang seharusnya tidak pernah bangkit. Kau mengkhianatiku, wanita manusia. Isa merasa tubuhnya membeku. Suara itu jauh lebih dalam dan lebih menakutkan daripada sebelumnya. Siluman kera ijo mungkin sudah lenyap, tapi roh jahatnya masih ada, dan kini, ia sangat marah. Kau kira dengan menghancurkan wadahku, kau bisa membebaskan diri dari perjanjianku? Isa menoleh ke ibunya, berharap mendapatkan jawaban. Namun Wengi kini terlihat lebih ketakutan dibandingkan sebelumnya. Isa, kita dalam bahaya. Kau tidak seharusnya membunuhnya. Isa menggeleng keras. Aku tidak peduli. Aku tidak akan membiarkan diriku diperbudak oleh iblis. Namun, sebelum ia bisa berkata lebih banyak, sesuatu yang mengerikan terjadi. Tanah di bawah altar mulai retak, dan dari celah-celahnya, muncul asap hitam pekat yang menggeliat seperti makhluk hidup. Lalu, sesuatu mulai keluar dari dalam tanah. Tangan berbulu hijau raksasa dengan cakar hitam mencuat dari dalam retakan, meraih udara seakan sedang mencari mangsanya. Diikuti dengan suara geraman yang lebih dalam dan lebih mengerikan dari sebelumnya. Isa tersentak. Apa maksudnya? Namun sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, sebuah kekuatan tak kasat mata menghantam tubuhnya. Ia terlempar ke belakang, menabrak dinding dengan keras. Dadanya terasa nyeri, seperti ada sesuatu yang menarik jiwanya keluar. Ibunya menjerit. Isa! Lari! Namun, bagaimana bisa? Tubuhnya terasa begitu berat. Nafasnya sesak. Seolah ada tangan tak terlihat yang menggenggamnya erat. Ia melihat ke arah altar, dan di sana, sosok itu mulai muncul sepenuhnya. Tidak lagi sekadar patung, tidak lagi sekadar bayangan. Kini, siluman kera ijo telah kembali dalam bentuk yang lebih mengerikan. Tubuhnya lebih besar dari sebelumnya, matanya bukan hanya merah, tapi kini menyala seperti bara api. Taringnya lebih panjang, lebih tajam, dan dari mulutnya, keluar uap panas yang berbau seperti daging busuk. Kau telah menghancurkan perjanjianku, manusia. Maka aku akan membayarnya dengan nyawamu. Isa ingin lari. Ingin berteriak. Tapi tubuhnya masih terikat oleh kekuatan siluman itu. Lalu ia mendengar suara ibunya. Tolong. Ambil aku saja. Biarkan anakku pergi. Isa tersentak. Ibunya kini bersujud di hadapan siluman kera ijo, menangis dan memohon. Aku yang membuat perjanjian ini. Aku yang menyalahi perintahmu. Jika kau butuh nyawa, ambil nyawaku saja. Isa tidak bisa mempercayai apa yang ia dengar. Ibunya ingin mengorbankan dirinya. Siluman kera ijo tertawa. Hahaha. Betapa tragisnya manusia. Setelah mengkhianatiku, kau masih ingin menawar hidup. Isa berusaha melawan. Dengan sekuat tenaga, ia mencoba menggerakkan tubuhnya, mencoba meraih keris pusaka yang masih tergeletak di lantai. Namun, sebelum ia sempat menyentuhnya, sesuatu yang mengerikan terjadi. Dalam satu gerakan cepat, siluman kera ijo mencengkeram tubuh Wengi dengan cakarnya yang besar. Ibunya menjerit, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan. Kau memilih mengkhianatiku. Maka inilah hukumanmu. Isa berteriak. Ibu. Tapi semuanya terjadi begitu cepat. Dalam sekejap,
Cakar siluman kera ijo menghantam tubuh Wengi, dan dengan satu gerakan brutal, tubuhnya tercabik-cabik dalam sekejap. Darah berceceran di lantai. Isa menatap dengan mata membelalak. Nafasnya tercekat. Dunia seakan berhenti berputar. Ibunya sudah mati. Kau anak manusia. Ingatlah ini. Isa tidak bisa merespons. Hanya air mata yang terus mengalir di wajahnya. Siluman kera ijo menatapnya tajam sebelum perlahan tubuhnya mulai menghilang dalam kabut hitam. Aku akan kembali. Dan kau akan menjadi bagianku. Mau atau tidak. Dan dalam sekejap, ia lenyap. Meninggalkan Isa sendiri. Dalam kegelapan. Dengan tangannya berlumuran darah ibunya sendiri. Isa terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Dalam gelapnya malam, ia masih bisa mendengar suara-suara yang menghantuinya, jeritan ibunya, tawa mengerikan kera ijo, dan bisikan-bisikan gaib yang terus mengikutinya. Ia menatap langit-langit bambu di atasnya. Bukan rumah mewahnya lagi. Ia selamat. Tapi apakah benar ia benar-benar bebas? Tangannya meraba-raba permukaan kasur tipis di bawahnya. Bukan ranjang empuk berlapis sutra yang selama ini ia tiduri. Tidak ada pelayan yang membawakan sarapan ke tempat tidur. Ia berada di sebuah gubuk tua, di sudut desa yang jauh dari rumah megahnya di tengah hutan. Namun, meskipun ia telah melarikan diri dari rumah itu, ia tidak bisa lari dari rasa bersalah yang membebaninya. Ibunya telah mati. Dan semua itu salahnya. Hari-hari berlalu dengan lambat. Isa mencoba menjalani kehidupan baru di desa, tetapi semuanya terasa asing baginya. Dulu, ia bisa mendapatkan apa saja yang ia inginkan dengan sekali perintah. Kini, ia harus bekerja keras untuk sekadar mendapatkan sesuap nasi. Dan yang lebih menyakitkan, semua orang mengenalnya. Mereka berbisik saat ia lewat. Itu anak Nyonya Wengi, bukan? Iya, anak dari wanita kaya yang katanya memelihara siluman. Kau tahu? Ibunya sudah mati secara mengerikan. Aku dengar ada sesuatu yang mengerikan di rumah itu. Isa menunduk, menahan air mata yang ingin jatuh. Dulu, ia adalah wanita paling dihormati di antara mereka. Sekarang, ia hanyalah seorang gadis yang dipandang dengan tatapan curiga dan takut. Mereka tidak tahu penderitaan yang ia alami. Mereka tidak tahu bagaimana mimpi buruk itu masih terus menghantuinya. Mereka tidak tahu bahwa ia adalah bagian dari kutukan itu. Setiap malam, Isa duduk di depan gubuk, menatap langit yang kelam. Dulu, ia tidak pernah benar-benar merindukan ibunya. Wengi adalah sosok yang keras, dingin, dan lebih sering memikirkan kekayaannya dibandingkan dirinya. Namun, kini, tidak ada lagi suara ibunya. Tidak ada lagi orang yang menyebut namanya dengan kasih sayang, meskipun terkadang terdengar kasar. Ia memejamkan mata, membiarkan air mata mengalir. Bu, kenapa kau melakukan ini? Kenapa kau menyerahkan jiwamu pada siluman itu hanya untuk harta? Dan kenapa aku begitu bodoh, begitu buta, hingga tidak menyadari semua ini lebih awal? Tidak ada jawaban. Hanya suara jangkrik malam yang menemani kesendiriannya. Suatu malam, ketika Isa sedang berusaha tidur, sesuatu terjadi. Angin berhembus kencang di luar. Bulan yang biasanya terang tampak tertutup awan hitam. Dan saat itu, ia mendengar sesuatu. Isa. Isa menegang. Itu suara yang familiar. Ia perlahan menoleh, dan darahnya seakan membeku di tempat. Sosok ibunya berdiri di sudut ruangan. Wajahnya pucat, matanya kosong. Pakaiannya masih berlumuran darah, seperti saat terakhir kali Isa melihatnya. Kau meninggalkanku, Isa. Isa membeku. Kau membiarkan aku mati. Tangannya gemetar. Ini tidak mungkin nyata, ini hanya mimpi buruk, bukan? Tidak. Tidak. Aku tidak ingin ini. Isa menutup telinganya, berusaha mengusir suara itu. Namun sosok itu semakin mendekat.
kau mengambil segalanya dariku, Isa, dan sekarang, kau akan membayarnya. Isa menjerit. Pagi harinya, Isa berlari ke rumah pria tua yang telah menyelamatkannya di hutan. Ia mengetuk pintu dengan keras, hampir menangis. Saat pintu terbuka, pria itu menatapnya dengan sorot mata tajam. Aku sudah menunggumu, Isa. Isa menelan ludahnya. Aku melihatnya. Ibu. Dia menghantuiku. Pria itu menghela napas panjang dan mengajak Isa duduk. Isa. Arwah ibumu tidak bisa pergi dengan tenang. Ada sesuatu yang masih mengikatnya ke dunia ini. Isa menggigit bibirnya. Tentu saja. Bagaimana bisa ibunya pergi dengan tenang setelah semua perbuatannya? Lalu, bagaimana cara menghentikannya? Pria tua itu menatap Isa dalam-dalam. Kau tahu jawabannya. Isa tercekat. Kau harus kembali ke rumah itu. Isa berdiri di depan gerbang rumah besar yang kini tampak seperti bangunan mati. Angin bertiup pelan, membawa aroma anyir yang masih tersisa di udara. Dengan langkah berat, ia melangkah masuk. Suara-suara berbisik di sekelilingnya. Isa, kau kembali. Isa menggertakkan giginya. Aku datang untuk mengakhiri semua ini. Tiba-tiba, suhu udara berubah drastis. Dan dari dalam kegelapan, sosok kera ijo muncul kembali. Kau pikir bisa menghentikan apa yang sudah dimulai, Isa? Isa menelan ludahnya, tetapi ia tidak mundur. Aku tidak akan membiarkanmu mengambil lebih banyak nyawa lagi. Siluman itu tertawa. Kau pikir aku masih menginginkan nyawamu, Isa? Isa tersentak. Tidak. Aku ingin sesuatu yang lebih berharga dari itu. Sebelum Isa sempat bergerak, sesuatu muncul dari balik bayangan. Sosok ibunya. Namun, kali ini, Wengi tidak lagi tampak seperti mayat hidup yang mengerikan. Ia tampak seperti dulu, elegan, kuat, tetapi dengan tatapan penuh kesedihan. Isa. Isa merasakan air matanya menggenang. Ibu. Aku tidak bisa pergi, Isa. Kera ijo masih mengikat jiwaku. Isa mengepalkan tangan. Kalau begitu, aku akan menghancurkannya. Kera ijo tertawa semakin keras. Silakan coba, anak manusia. Tapi ingat, perjanjian ini tidak bisa dipatahkan begitu saja. Isa menatap ibunya dengan penuh tekad. Aku akan menemukan cara. Dan saat itu, pertarungan terakhir pun dimulai. Langkah Isa semakin berat saat ia berjalan melewati lorong rumahnya yang kini terasa seperti kuburan. Cahaya bulan menyelinap melalui celah-celah dinding kayu yang mulai rapuh. Udara malam berbau busuk, seolah-olah rumah ini sudah mati jauh sebelum ibunya meninggal. Tapi tidak, rumah ini belum mati, ia masih bernapas dengan napas kutukan yang tertinggal. Tepat di tengah ruangan, di hadapan altar besar tempat ibunya biasa melakukan ritual, sosok kera ijo sudah menunggunya. Mata makhluk itu bersinar hijau beracun, tubuhnya besar, hitam, berbulu lebat, dengan taring yang lebih panjang dari lengan manusia. Nafasnya saja sudah cukup untuk membuat dada Isa terasa sesak. Akhirnya kau kembali, Isa, suara kera ijo menggema, berat dan penuh ejekan. Isa mengepalkan tangan. Aku datang untuk mengakhiri ini. Untuk membebaskan ibuku dan menghancurkanmu. Siluman itu tertawa, suaranya bergaung seperti raungan ribuan iblis yang tertawa bersamaan. Menghancurkanku? Oh, gadis bodoh, perjanjian ini sudah lama dibuat. Tidak ada yang bisa membatalkannya kecuali nyawa yang lebih besar dari yang sudah diberikan ibumu. Isa menelan ludahnya. Nyawa siapa yang kau inginkan? Kera ijo tersenyum dengan senyum mengerikan. Nyawamu, tentu saja. Isa menggigit bibirnya. Ia tahu sejak awal bahwa ini tidak akan berakhir dengan damai. Kera ijo tidak akan melepaskan jiwa ibunya begitu saja. Tiba-tiba, ruangan itu bergetar. Dinding kayu mulai retak, seolah rumah itu tak sanggup lagi menahan kekuatan kegelapan yang sedang bergejolak.
Isa menghindari reruntuhan kayu yang jatuh, lalu menatap makhluk itu dengan penuh kebencian. "Kalau begitu, aku akan bertarung!" Isa berteriak. Ia mencabut belati pusaka yang ditemukan dari lemari ibunya. Benda itu bersinar redup, seolah memiliki kekuatan spiritual yang masih tertinggal. Tanpa membuang waktu, Isa menyerang. Ia melompat, mengayunkan belatinya ke arah dada kera ijo. Namun, siluman itu lebih cepat. Dengan satu gerakan, ia menangkap tangan Isa dan melemparkannya ke seberang ruangan. Isa menghantam dinding dengan keras. Dadanya nyeri, darah merembes dari sudut bibirnya, tetapi ia tidak menyerah. Ia bangkit kembali, kali ini dengan lebih waspada. "Kau tidak akan menang, manusia lemah," ejek kera ijo. "Ibumu saja menyerahkan dirinya padaku tanpa perlawanan. Apa yang bisa kau lakukan?" Isa terdiam sejenak. Hatinya sakit mendengar kata-kata itu. Apakah ibunya benar-benar menyerah begitu saja? Ataukah ia sebenarnya juga berusaha melawan, namun tidak mampu? Tiba-tiba, di tengah ruangan, bayangan samar muncul. Itu adalah ibunya, Wengi. Namun kali ini, ia tidak lagi tampak seperti mayat hidup yang menyeramkan. Ia tampak seperti dulu, anggun, berwibawa, tapi dengan wajah penuh penyesalan. "Isa, kau harus pergi," suara ibunya lemah, tetapi tegas. Isa menggeleng dengan air mata di matanya. "Tidak, Bu. Aku tidak bisa meninggalkanmu di sini. Aku akan menyelamatkanmu." Wengi menatap putrinya dengan tatapan sedih. "Tidak ada yang bisa menyelamatkanku, Nak. Aku sudah terlalu jauh dalam kegelapan. Tapi kau masih punya kesempatan." "Tidak. Aku tidak akan pergi tanpa membebaskanmu." Isa berteriak. Wengi tersenyum samar, lalu berbisik, "Kalau begitu, kau harus mengorbankan sesuatu yang lebih besar dari nyawaku. Sesuatu yang lebih berharga dari dirimu sendiri." Isa tersentak. Ia tidak mengerti maksud ibunya, sampai kera ijo berbicara lagi. "Yang lebih berharga dari nyawamu adalah keturunanmu, Isa. Jika kau bersedia menyerahkan darah keturunanmu untukku, aku akan melepaskan ibumu." Darah Isa membeku. Ia merasa seolah waktu berhenti. Isa mulai menangis. "Itu tidak mungkin, aku bahkan belum memiliki keturunan." Kera ijo tersenyum penuh kemenangan. "Tapi kau bisa. Aku bisa memberimu kehidupan abadi, memberimu kekuasaan lebih dari yang pernah dimiliki ibumu. Tapi sebagai gantinya, keturunanmu akan menjadi milikku." Isa jatuh berlutut. Pilihannya adalah membiarkan ibunya menderita selamanya, atau mengutuk anak-anaknya yang bahkan belum lahir. Ia menatap ibunya dengan putus asa. "Bu, aku tidak tahu harus bagaimana." Wengi menangis. "Kau tahu jawabannya, Nak. Jangan ulangi kesalahanku. Jangan buat perjanjian dengan iblis." Isa mengepalkan tangannya. Napasnya tersengal, hatinya hancur berkeping-keping. Ia menatap kera ijo dengan penuh kebencian. "Aku tidak akan melanjutkan perjanjian ini." Suaranya bergetar. Kera ijo menggeram marah. "Kalau begitu, kau akan kehilangan segalanya." Tiba-tiba, rumah itu mulai runtuh. Tanah berguncang, api muncul dari lantai, membakar seluruh bangunan. Kera ijo melompat ke arah Isa dengan cakarnya yang besar, siap mencabik tubuhnya. Tetapi Isa sudah siap. Ia mengangkat belatinya tinggi-tinggi dan menancapkannya ke jantungnya sendiri. "Jika aku harus memilih, aku memilih mati bebas." Darahnya mengalir deras. Tubuhnya melemah, tetapi senyumnya tetap terukir di wajahnya. Teriakan kera ijo memenuhi ruangan. "Tidak!" Makhluk itu berteriak kesakitan, tubuhnya mulai terbakar, lenyap menjadi abu bersama dengan rumah itu. Wengi menatap putrinya dengan air mata mengalir. "Isa, kau telah membebaskanku." Isa tersenyum lemah. "Aku hanya ingin kita lepas dari kutukan ini, Bu."
Wengi mengulurkan tangannya untuk menyentuh Isa, tetapi tubuh Isa sudah terlalu lemah. Napasnya mulai hilang, dunia di sekitarnya berubah menjadi kabur. Dan dalam keheningan itu, ia menghembuskan napas terakhirnya. Langkah Isa semakin berat saat ia berjalan melewati lorong rumahnya yang kini terasa seperti kuburan. Cahaya bulan menyelinap melalui celah-celah dinding kayu yang mulai rapuh. Udara malam berbau busuk, seolah-olah rumah ini sudah mati jauh sebelum ibunya meninggal. Tapi tidak, rumah ini belum mati, ia masih bernapas dengan napas kutukan yang tertinggal. Tepat di tengah ruangan, di hadapan altar besar tempat ibunya biasa melakukan ritual, sosok Raijo sudah menunggunya. Mata makhluk itu bersinar hijau beracun, tubuhnya besar, hitam, berbulu lebat, dengan taring yang lebih panjang dari lengan manusia. Nafasnya saja sudah cukup untuk membuat dada Isa terasa sesak. Akhirnya kau kembali, Isa, suara Raijo menggema, berat dan penuh ejekan. Isa mengepalkan tangan. Aku datang untuk mengakhiri ini. Untuk membebaskan ibuku dan menghancurkanmu. Siluman itu tertawa, suaranya bergaung seperti raungan ribuan iblis yang tertawa bersamaan. Menghancurkanku? Oh, gadis bodoh, perjanjian ini sudah lama dibuat. Tidak ada yang bisa membatalkannya kecuali nyawa yang lebih besar dari yang sudah diberikan ibumu. Isa menelan ludahnya. Nyawa siapa yang kau inginkan? Raijo tersenyum dengan senyum mengerikan. Nyawamu, tentu saja. Isa menggigit bibirnya. Ia tahu sejak awal bahwa ini tidak akan berakhir dengan damai. Raijo tidak akan melepaskan jiwa ibunya begitu saja. Tiba-tiba, ruangan itu bergetar. Dinding kayu mulai retak, seolah rumah itu tak sanggup lagi menahan kekuatan kegelapan yang sedang bergejolak. Isa menghindari reruntuhan kayu yang jatuh, lalu menatap makhluk itu dengan penuh kebencian. Kalau begitu, aku akan bertarung. Isa berteriak. Ia mencabut belati pusaka yang ditemukan dari lemari ibunya. Benda itu bersinar redup, seolah memiliki kekuatan spiritual yang masih tertinggal. Tanpa membuang waktu, Isa menyerang. Ia melompat, mengayunkan belatinya ke arah dada Raijo. Namun, siluman itu lebih cepat. Dengan satu gerakan, ia menangkap tangan Isa dan melemparkannya ke seberang ruangan. Isa menghantam dinding dengan keras. Dadanya nyeri, darah merembes dari sudut bibirnya, tetapi ia tidak menyerah. Ia bangkit kembali, kali ini dengan lebih waspada. Kau tidak akan menang, manusia lemah, ejek Raijo. Ibumu saja menyerahkan dirinya padaku tanpa perlawanan. Apa yang bisa kau lakukan? Isa terdiam sejenak. Hatinya sakit mendengar kata-kata itu. Apakah ibunya benar-benar menyerah begitu saja? Ataukah ia sebenarnya juga berusaha melawan, namun tidak mampu? Tiba-tiba, di tengah ruangan, bayangan samar muncul. Itu adalah ibunya, Wengi. Namun kali ini, ia tidak lagi tampak seperti mayat hidup yang menyeramkan. Ia tampak seperti dulu, anggun, berwibawa, tapi dengan wajah penuh penyesalan. Isa, kau harus pergi, suara ibunya lemah, tetapi tegas. Isa menggeleng dengan air mata di matanya. Tidak, Bu. Aku tidak bisa meninggalkanmu di sini. Aku akan menyelamatkanmu. Wengi menatap putrinya dengan tatapan sedih. Tidak ada yang bisa menyelamatkanku, Nak. Aku sudah terlalu jauh dalam kegelapan. Tapi kau masih punya kesempatan. Tidak. Aku tidak akan pergi tanpa membebaskanmu. Isa berteriak. Wengi tersenyum samar, lalu berbisik, kalau begitu, kau harus mengorbankan sesuatu yang lebih besar dari nyawaku. Sesuatu yang lebih berharga dari dirimu sendiri. Isa tersentak. Ia tidak mengerti maksud ibunya, sampai Raijo berbicara lagi. Yang lebih berharga dari nyawamu adalah keturunanmu, Isa. Jika kau bersedia menyerahkan darah keturunanmu untukku, aku akan melepaskan ibumu. Darah Isa membeku. Ia merasa seolah waktu berhenti. Isa mulai menangis. Itu tidak mungkin,
Aku bahkan belum memiliki keturunan. Kera Ijo tersenyum penuh kemenangan. Tapi kau bisa. Aku bisa memberimu kehidupan abadi, memberimu kekuasaan lebih dari yang pernah dimiliki ibumu. Tapi sebagai gantinya, keturunanmu akan menjadi milikku. Isa jatuh berlutut. Pilihannya adalah membiarkan ibunya menderita selamanya, atau mengutuk anak-anaknya yang bahkan belum lahir. Ia menatap ibunya dengan putus asa. Bu, aku tidak tahu harus bagaimana. Wengi menangis. Kau tahu jawabannya, nak. Jangan ulangi kesalahanku. Jangan buat perjanjian dengan iblis. Isa mengepalkan tangannya. Napasnya tersengal, hatinya hancur berkeping-keping. Ia menatap Kera Ijo dengan penuh kebencian. Aku tidak akan melanjutkan perjanjian ini. Suaranya bergetar. Kera Ijo menggeram marah. Kalau begitu, kau akan kehilangan segalanya. Tiba-tiba, rumah itu mulai runtuh. Tanah berguncang, api muncul dari lantai, membakar seluruh bangunan. Kera Ijo melompat ke arah Isa dengan cakarnya yang besar, siap mencabik tubuhnya. Tetapi Isa sudah siap. Ia mengangkat belatinya tinggi-tinggi dan menancapkannya ke jantungnya sendiri. Jika aku harus memilih, aku memilih mati bebas. Darahnya mengalir deras. Tubuhnya melemah, tetapi senyumnya tetap terukir di wajahnya. Teriakan Kera Ijo memenuhi ruangan. Tidak! Makhluk itu berteriak kesakitan, tubuhnya mulai terbakar, lenyap menjadi abu bersama dengan rumah itu. Wengi menatap putrinya dengan air mata mengalir. Isa, kau telah membebaskanku. Isa tersenyum lemah. Aku hanya ingin kita lepas dari kutukan ini, Bu. Wengi mengulurkan tangannya untuk menyentuh Isa, tetapi tubuh Isa sudah terlalu lemah. Napasnya mulai hilang, dunia di sekitarnya berubah menjadi kabur. Dan dalam keheningan itu, ia menghembuskan napas terakhirnya. Desa di luar hutan Kalimantan tidak pernah lagi melihat rumah besar itu. Seakan-akan bangunan itu hilang bersama malam tragis itu. Tidak ada jejak Isa, tidak ada jejak Wengi, dan tidak ada lagi bisikan siluman yang menghantui. Hanya legenda yang tersisa. Legenda tentang seorang wanita kaya yang memilih mati daripada meneruskan kutukan iblis. Dan malam itu, hutan pun akhirnya menjadi tenang. Namun, bagi mereka yang berani berjalan terlalu jauh ke dalam hutan pada malam tertentu, suara bisikan samar masih bisa terdengar. Apakah itu angin, atau arwah mereka yang masih terperangkap dalam kegelapan?